warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriani dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 22102050. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial dan apakah kita pernah melakukan stratifikasi sosial? Pernah nggak merasa minder karena status sosial yang kita miliki? Misalnya, kamu merasa kurang cocok dengan sahabatmu karena perbedaan gaya hidup. Kamu lahir dari keluarga yang sederhana, sedangkan dia adalah anak pejabat pemerintahan. Apalagi urusan healing, sahabat kamu bisa pergi ke luar negeri kapanpun, sementara kamu diajak keliling kota saja sudah kegirangan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlunya kita ketahui apa itu definisi stratifikasi sosial. Di dalam masyarakat, kita menjumpai kenyataan yang menyatakan adanya persamaan sosial. Misalkan di hadapan hukum, semua manusia dianggap memiliki kedudukan yang sama. Kenyataan serupa juga kita temukan dalam agama yang menganggap semua lapisan masyarakat itu sama. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sosial kita mengalami ketidaksamaan atau pembedaan di dalam masyarakat. Pembedaan anggota masyarakat didasarkan status yang dimilikinya dalam sosiologi dinamakan stratifikasi sosial. Stratifikasi dalam sosiologi dinamakan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Menurut sosiolog Italia, Gaetano Mosca, bahwa pembedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yakni adanya kelompok yang memang berkuasa atas kelompok lain. Menurut Sujono Sukanto, ia mendefinisikan stratifikasi sosial yaitu pembedaan posisi seseorang ataupun kelompok yang pembedaan kedudukannya secara vertikal. Selanjutnya, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan pembagian kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, lalu bagaimana bisa terciptanya stratifikasi sosial ini? Pasti adanya proses, yaitu proses terbentuknya stratifikasi sosial yang terjadi melalui dua cara, yaitu pertama, lapisan sosial terjadi secara alamiah, selaras dengan pertumbuhan masyarakat, atau bisa dibilang terjadi dengan sendirinya. Dan yang kedua, lapisan sosial yang disengaja, dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Ini terjadi secara disengaja atau direncanakan oleh manusia. Berikut adanya ukuran atau kriteria dalam penggolongan anggota masyarakat, yaitu pertama, ukuran kekayaan, di mana ini digunakan sebagai ukuran penempatan status lapisan seseorang dalam masyarakat. Orang yang lebih kaya akan memiliki status sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Selanjutnya, ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan akan berada pada lapisan sosial lebih tinggi dari kelompoknya. Dan selanjutnya yang ketiga, ukuran kehormatan. Terdapat pada masyarakat tradisional orang-orang yang hidupnya disegani atau dihargai oleh anggota kelompoknya di masyarakat itu menempati lapisan atas dalam suatu kelompok sosial. Selanjutnya, ukuran ilmu sosial dari pengetahuan. Berdasarkan ilmu pengetahuan, maka pada ukuran ini orang yang lebih pintar dan berkompeten dan memiliki skill yang bagus akan menempati lapisan teratas. Macam-macam sistem lapisan sosial itu terdiri dari yang pertama, sistem lapisan sosial tertutup atau closed social stratification, di mana tidak memungkinkan warga masyarakat berpindah dari status sosial ke status sosial lainnya. Itu seperti jenis kelamin. Nah, jadi misalnya jenis kelamin perempuan yang dia tetap perempuan dan tidak akan berpindah ke laki-laki. Begitu juga dengan kasta dan bangsawan. Pelapisan sosial terbuka atau open social gratification. Lapisan ini membuka kesempatan masyarakat untuk memindahkan status sosialnya. Biasanya ini terjadi pada masyarakat modern yang ditentukan oleh kecakapan dan usaha pribadinya sendiri.
Selanjutnya, lapisan sosial campuran atau mixed social stratification. Ini merupakan status sosial yang membatasi kemungkinan berpindahnya lapisan pada bidang tertentu dan membiarkan melakukan perpindahan lapisan pada bidang ini. Nah, berarti pada mix ini ada yang boleh pindah dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Ada beberapa jenis stratifikasi sosial dalam masyarakat. Biasanya, hal ini terkait dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Berikut ini adalah jenis-jenis stratifikasi sosial yang dijabarkan oleh sosiolog Universitas Indonesia, yaitu Kamanto Sunarto. Ia mengatakan gratifikasi sosial itu terbagi, yaitu pertama, gratifikasi usia atau age stratification. Dalam sistem gratifikasi ini, anggota masyarakat yang lebih muda memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan anggota masyarakat yang lebih tua. Contohnya, anak sulung akan mendapatkan prioritas lebih dibandingkan anak bungsu. Selanjutnya, stratifikasi jenis kelamin atau sex stratification. Hal ini terkait dengan jenis kelamin seseorang, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dan bahkan terkadang cenderung hierarkis. Dalam masyarakat patriarki, kedudukan laki-laki berada di atas perempuan, sementara dalam struktur masyarakat matriarki, perempuanlah yang ada di atas laki-laki. Stratifikasi jenis ini sering bersinggungan dengan masalah-masalah gender. Selanjutnya, stratifikasi agama atau religious stratification. Stratifikasi jenis ini terkait dengan kedudukan agama atau kepercayaan dianut oleh sekelompok individu terhadap agama atau kepercayaan kelompok lain. Stratifikasi etnis atau ethnic stratification. Stratifikasi ini berhubungan dengan posisi kelompok etnis tertentu terhadap kelompok etnis lainnya. Selanjutnya, stratifikasi ras atau racial stratification. Stratifikasi ini menekankan pada aspek ras manusia sebagai fondasi terbentuknya struktur masyarakat. Nah, itulah stratifikasi sosial yang sebenarnya tanpa kita sadari telah adanya stratifikasi sosial dalam lingkungan sekitar kita. Semoga materi ini menambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu sosiologi dalam bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.